Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan unboxing HP paling menang banyak di harga 2 juta pas. Kenapa menang banyak? Karena jika kita lihat dari highlight spesifikasi yang ditawarkan cukup menggiurkan banget di sini. Kamera utamanya sebesar 50 megapiksel. Layarnya sudah pancol dan sudah support refresh rate hingga 90 Hz. High performa MediaTek Helio G88. Baterainya sebesar 5000 mAh dan sudah support fast charging hingga 18 watt. Cukup menggiurkan banget pokoknya. Bisa bikin Oppo dan Vivo makin minder. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Oh iya, untuk Redmi 10 ini saya beli di Lazada pada saat flash sale perdananya dengan harga 1998 atau 2 juta rupiah. Dari dalam box seperti biasa terdapat box pembatas yang berisi buku panduan singkat, softcase bening original Xiaomi, dan satu buah SIM ejector mungil. Lanjut di bagian bawahnya ada unit utama dari Redmi 10 yang memiliki 4 selling point tadi. Di bagian bawahnya lagi ada satu set charger berkecepatan 22,5 watt dan port yang sudah Type-C. Dari dalam box cukup lumayan ya, karena sudah include aksesoris seperti anti gores dan softcase bawaan pabrik. Enggak seperti merek Samsung yang cuma dapat HP sama charger doang. Sama satu lagi, walaupun HP ini cuma fast charging 18 watt, tapi untuk kepala charger yang dikasih bisa sampai 22,5 watt. Kan lumayan banget tuh jadinya, kayak dikasih bonus tambahan dari Xiaomi. Dan inilah dia unit utama dari Redmi 10 varian RAM 4/64GB. Jujur kesan pertama yang saya rasakan saat pegang HP ini adalah HP-nya terlihat begitu mewah. Apalagi warna pebble white yang saya pegang saat ini khususnya. Cover belakang memiliki finishing yang doff, jadi nggak gampang kotor dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Sensor sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Bikin penggunaan lebih mudah serta desain belakang yang lebih clear. Untuk bagian depan juga nggak kalah keren. Menggunakan layar punch hole display dengan refresh rate yang sudah support hingga 90 Hz. Ukuran layarnya juga cukup ideal, 6,5 inch dengan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2400 pixel dengan panel layar IPS LCD dan sudah Gorilla Glass 3 juga. Untuk urusan display saya rasa HP ini tidak usah diragukan lagi karena sudah memiliki resolusi layar yang cukup baik. Enak dipakai buat nonton, nyaman juga saat dipandang. Dan nggak cukup di sini aja, HP ini juga sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo yang bikin suara outputnya makin oke. Dan juga sudah dilengkapi dengan IR blaster atau sensor remote. Pokoknya untuk urusan desain HP ini sudah juara banget, lengkap lah pokoknya. Jarang-jarang nih ada HP harga 2 juta nawarin desain sebagus ini. Dan walaupun bodinya enggak yang tipis-tipis banget, tapi yang saya rasakan tetap oke dan nyaman saat digenggam. Lanjut ke bagian dalamnya, untuk urusan performa, unit yang saya pegang saat ini adalah varian RAM 4/64GB yang dimana untuk kapasitas RAM-nya bisa di-extend sampai 1GB. Ada juga yang varian RAM 6/128GB yang bisa di-extend sampai 2GB. Menggunakan chipset MediaTek Helio G88 gaming prosesor octa-core 12 nanometer. Untuk speed clocknya up to 2,0 GHz dengan GPU Mali G52MC2 yang dimana untuk performa yang dihasilkan termasuk unggul di kelasnya. Buat main Mobile Legends, settingan grafik yang dihasilkan sudah sampai ultra dan sudah bisa rata kanan. Pengalaman saat bermain sudah cukup menyenangkan untuk game yang satu ini, berasa lancar dan cukup playable, asalkan jaringan bagus dan stabil. Sedangkan untuk game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, settingan grafik yang dihasilkan juga cukup memuaskan. Sudah bisa sampai smooth ultra dan mentok sampai SD high. Pengalaman saat bermain juga cukup menyenangkan sebenarnya. Grafiknya bagus, respons sentuh layarnya pun juga bagus. Cuman yang sedikit disayangkan, HP ini tidak punya sensor giroskop hardware. Artinya cuman virtual atau software. Yang dimana bakal berasa delay pastinya. Dan butuh waktu untuk penyesuaian buat kamu yang sering pakai giroskop hardware. Mungkin poin ini aja sih yang disayangkan di Redmi 10 ini. Selebihnya untuk performa yang dihasilkan sudah cukup lumayan. Tapi kalau untuk game yang nggak butuh giroskop sih sudah lancar-lancar aja di sini. Untuk main game Asphalt 9 juga sudah cukup playable. Suhu HP-nya juga nggak panas, cuman anget aja. Dan masih dalam kategori wajar juga. Nggak sampai kayak setrikaan atau kayak Xiaomi pada zaman bahla. Dan untuk daya tahannya, Redmi 10 dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging yang sudah fast charging 18 watt. Walaupun nggak ngebut-ngebut banget dan masih butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk charging dari 0 sampai 100%. Tapi tergolong unggul karena nggak sedikit merek yang masih menggunakan 10 watt di range harga segini.
Dan untuk urusan UI, Redmi 10 berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5, yang dimana untuk urusan tampilan dan fitur tidak usah diragukan lagi, karena memiliki tampilan yang anak muda banget dan gampang di custom. Fitur yang ditawarkan pun juga banyak, jadi cocok buat kamu yang anaknya gampang bosanan. Mungkin ada beberapa iklan aja yang suka nongol, tapi enggak mengganggu banget kok, jadi masih aman-aman aja lah. Dan yang terakhir, untuk urusan kamera, HP ini dibekali dengan lensa yang cukup lengkap, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Selain memiliki lensa yang lengkap, fitur kamera yang ditawarkan tergolong komplit di sini. Selain foto dan video, di sini sudah ada mode profesional dan foto potret atau bokeh. Di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, foto panorama, video slow motion, dan selang waktu. Dan jika kita kulik-kulik lagi, masih ada beberapa fitur lainnya yang ditawarkan HP ini. Untuk hasil foto dan video bagus atau tidaknya, kamu bisa lihat dan nilai dari hasil foto yang sudah saya tampilkan. Kalau yang saya lihat sih sudah cukup baik asal kita ambil foto dan videonya di kondisi cahaya yang bagus. Kalau di tempat yang minim cahaya, warnanya bakal kurang dapat dan banyak noise juga. Pokoknya kalau kamu yang suka hasil jepretan kamera yang gonjeng atau instan, saya rasa HP ini kurang cocok buat kamu. Karena untuk urusan kamera, HP ini lebih menawarkan detail gambar yang oke, bukan warna yang gonjeng atau instan. Apalagi kalau untuk kamu para pecinta selfie, sudah bisa saya pastikan HP ini bakal kurang cocok buat kamu. Karena terlihat kurang greget aja warnanya dan nggak yang jepret siap upload. Tapi ini bukan hal yang aneh di HP Xiaomi, karena karakter hasil jepretan Redmi emang selalu seperti ini. Nggak yang terang atau gonjeng banget, tapi lebih ke natural dan detail yang ditawarkan. Pokoknya tipsnya, kalau kamu pakai HP ini, fotolah di kondisi cahaya yang cukup dan baik, jangan di tempat yang minim cahaya. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi 10. Ini diatur ya dengan cahaya yang lebih dari cukup, karena ini kondisinya pagi hari, jadi mataharinya masih cukup bagus. Dan seharusnya untuk warnanya sih sudah oke. Cuman yang jelas kamu lihat aja, karena saya terlalu silau, jadi nggak bisa nilai kira-kira warnanya oke atau tidak. Cuman kalau yang saya lihat di indoor sih, untuk warna bibirnya terlalu pucat. Cuman nggak tahu nih kalau di outdoor, silahkan kamu nilai saja. Dan ini adalah contoh untuk perekaman video kamera belakang menggunakan Xiaomi Redmi 10. Di sini untuk perekaman videonya, HP ini cuma mantap video ukuran 1080 aja dengan 30 frame per second. Jadi belum bisa sampai 4K, dan untuk ultra stabil videonya juga belum ada. Jadi silahkan kamu nilai untuk kualitas warnanya, kualitas suara yang hasilkan, sama kestabilan gambarnya. Dan untuk kesimpulannya dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga jual 2 juta, Redmi 10 ini emang paket komplit atau menang banyak menurut saya. Sangat cocok buat kamu tim mendang mending. Dengan harga 2 juta aja, kamu sudah dapat kapasitas RAM-ROM yang besar, sudah bisa di-extend juga. Chipsetnya sudah chipset gaming, performa yang lumayan, sudah fast charging 18 watt dan port yang sudah Type-C, desainnya mewah dan megapiksel kamera yang besar, serta lensanya pun juga lengkap. Kalau untuk hasil kameranya bagus atau tidak, kamu bisa nilai sendiri tadi. Yang penting megapikselnya besar aja pokoknya. Mungkin poin yang agak disayangkan, tidak adanya giroskop hardware dan hasil jepretan kamera yang kurang instagramable. Selebihnya sih semuanya aman. Cuman yang pasti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan selera kamu lebih ke apa. Tapi yang jelas untuk range harga 2 juta pas, HP ini sangat menang banyak. Dan bisa kamu pertimbangkan buat kamu yang mau beli HP dengan harga murah tapi enggak murahan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, kamu bisa bantu koreksi dan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.